Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Hai, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Baik. Baik, Ibu. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Subhanallah ya, semangat-semangat ya teman-teman ya. Hari ini hujan ya teman-teman ya. Di sana hujan nggak? Hujan Iya, Bu Ya, hujan Ibu. deras. Hmm, Hujan ya, Hujan, Bu. Bu. hujan ya, makanya kita Gerimis gede gimana? gerimis gede gimana tah, gerimis gede. Oke ya teman-teman, ini udah banyak ya teman-teman udah pada hadir di sini. Ini udah ada 33 orang ya teman-teman di sini. Ada gitu. Ya udah pada banyak yang on cam juga. Ya, berarti hari ini kita adalah perkuliahan terakhir ya, teman-teman ya. Pertemuan terakhir ya. Hari ini kita akan Oke. bahas tentang apa? Isu kontemporer, Ibu. Ya, Isu isu-isu politik politik kontemporer. kontemporer. Ya, oke. Berarti sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 9 ya. Gimana? Sudah siap? Kelompok 9 ada Kartika, ada Aunha, Alipa, Alifah, sama Cahya ya. Udah siap belum? Sudah, Ibu. Sudah ya. Siapa yang mau jadi moderatornya nih? Saya Ibu Izin Mana? jawab Nabila, Ibu. Nabila ya? Nabila. Oke, Ya, Nabila. Sip, sip. Boleh. Kalau begitu, kita mulai ya perkuliahan hari ini dan diskusi hari ini tentang isu-isu politik kontemporer. Baiklah, saya serahkan kepada moderator untuk menjalankan diskusi hari ini. Silakan untuk kelompok 9 ya, untuk berdiskusi, untuk memaparkan dulu presentasinya gitu ya. Lalu nanti ada diskusi bersama teman-teman lainnya. Silahkan. baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang menjelang sore Ibu Ufa dan teman-teman sekalian. Saya Nabila Reihana, izin untuk menjadi moderator pada presentasi kelompok 9 tentang isu-isu politik kontemporer pada hari ini. Mungkin untuk rangkaiannya, kelompok 9 bisa langsung memperkenalkan anggota kelompoknya, lalu dilanjut dengan menjelaskan materi-materi yang akan dipresentasikan, dan yang terakhir, dipersilahkan bagi kelompok pengkritisi dari kelompok 1 dan 6 ya kalau nggak salah, untuk mempersiapkan kritik, saran, beserta pertanyaannya. Mungkin untuk kelompok 9 dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ufa. Selamat siang, teman-teman. Kami kelompok 9 izinkan kami untuk mempresentasikan tentang isu politik kontemporer. Di sini di kelompok 9 ada saya sendiri, Cahaya Insania, lalu ada Kartika Uswatana Sana Pratiwi, ada Aunha Mefiza Hermawan, ada Aifa Ainurida, Alifa Zahira Sopa. Eh, Next. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu isu politik kontemporer. Isu politik kontemporer adalah permasalahan atau topik yang terkait dengan politik dan pemerintahan yang relevan dan sedang menjadi perhatian di masa kini. Isu ini biasanya mencakup berbagai aspek seperti kebijakan publik, hak asasi manusia, demokrasi, perubahan iklim, konflik internasional, hingga perkembangan teknologi yang mempengaruhi dinamika politik. Lalu selanjutnya isu yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada cyber politics dan politik media, yang kedua ada green politics, yang ketiga politik identitas, dan yang keempat terorisme dan radikalisasi.
Baik, izin melanjutkan. Yang pertama ada cyberpolitik. Cyberpolitik adalah istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial. Dalam konteks politik, ini mencakup berbagai bentuk interaksi antara teknologi dan kegiatan politik, baik yang melibatkan negara, aktor politik, maupun masyarakat secara umum. Lalu adanya aspek-aspek utama dari cyberpolitik. Yang pertama adalah penggunaan teknologi dalam kampanye politik. Cyberpolitik ini memungkinkan partai politik, kandidat atau gerakan politik untuk menggunakan platform digital dalam berkomunikasi dengan pemilih. Termasuk itu ada media sosial, yaitu platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok digunakan untuk menyebarkan pesan politik, mengorganisir kampanye, dan berinteraksi langsung dengan pemilih. Yang kedua ada pemasaran digital, dan yang ketiga ada crowdfunding politik. Dan yang kedua ada perang siber atau cyber warfare. Cyber politik juga mencakup penggunaan serangan siber oleh negara atau kelompok untuk memengaruhi politik global atau domestik. Ini bisa berupa investasi dalam pemilu dan peretasan dan pengambilan data. Next, Alifa. Baik, yang ketiga ada pengawasan dan penyensoran digital. Pemerintahan atau aktor politik dapat menggunakan teknologi untuk mengawasi warganya atau mengontrol informasi yang beredar. Ini tuh mencakup pemblokiran status web dan penyensoran media sosial. Lalu yang keempat, ada aktivisme digital dan gerakan sosial. Cyberpolitik juga mencakup penggunaan teknologi untuk mengorganisir gerakan politik atau protes sosial. Aktivis dan kelompok masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk menyebarkan kesadaran tentang isu-isu tertentu, mobilisasi, atau menggerakkan perubahan sosial tanpa perlu bertemu secara langsung. Yaitu ada petisi online dan protes serta mobilisasi. Yang kelima, ada penyebaran misinformasi dan disinformasi. Dalam dunia cyberpolitik, penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan menjadi ancaman serius. Misinformasi atau informasi yang salah yang disebarkan tanpa nilai jahat dan disinformasi, yaitu informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja, sering digunakan untuk memanipulasi opini politik dan merusak reputasi lawan publik. Yaitu seperti contohnya berita palsu dan bot atau akun palsu. Yang keenam itu ada cyberaktivisme dan demokrasi digital. Cyberpolitik juga berkaitan dengan pengembangan demokrasi melalui penggunaan teknologi. Teknologi digital bisa membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, mengakses informasi politik, dan juga memengaruhi kebijakan politik melalui alat digital. Selanjutnya ada politik media. Politik media adalah konsep yang merujuk pada interaksi antara media dan politik, serta bagaimana media, baik tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, maupun media digital seperti media sosial dan situs web, memengaruhi proses politik tersebut. Adapun aspek utama dari politik media, yang pertama itu pengaruh media terhadap opini publik. Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk pandangan dan sikap publik terhadap isu-isu politik. Cara media menyajikan berita, memilih sumber, dan membingkai isu tertentu dapat memengaruhi cara orang memahami masalah politik, seperti framing atau agenda setting. Yang kedua itu ada pemilihan media dan bias. Politik media juga dipengaruhi oleh siapa yang memiliki media dan bagaimana kepemilikan tersebut bisa menimbulkan bias dalam penyajian informasinya. Misal, perusahaan besar atau individu dalam kepentingan publik atau ekonomi tertentu dapat menggunakan media untuk mendukung pandangan atau kebijakan mereka, seperti konsentrasi media dan bias dalam berita. Yang ketiga, ada media sebagai alat kampanye politik. Dalam politik media digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan, mengatur citra, dan memengaruhi pemilihan secara kampanye politik. Media tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar, serta media sosial semuanya memiliki peran dalam strategi kampanye, seperti iklan politik dan juga debat publik. Yang keempat, ada politik media sosial. Dengan munculnya media sosial, politik media telah berkembang dengan cara saat ini yang terbaru, seperti platform pada Twitter, Facebook, Instagram, atau TikTok, memungkinkan politisi dan aktivis untuk berkomunikasi langsung dengan audiens tanpa
tanpa perantara media tradisional seperti komunikasi langsung dengan pemilih dan mobilisasi dan aktivisme. Dan yang terakhir ada penyebaran misinformasi dan disinformasi. Politik media juga mencakup tantangan yang ditimbulkan oleh penyebaran misinformasi dan disinformasi. Platform media sosial seringkali menjadi tempat penyebaran informasi palsu yang bisa memengaruhi opini publik dan proses publik, seperti berita palsu dan manipulasi opini publik. Kemudian yang kedua ada green politics. Green politics atau politik hijau adalah sebuah teori yang menggagaskan tentang kepedulian kepada lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pesatnya perkembangan ekonomi. Teori politik hijau ini muncul sebagai kritikan atas munculnya modernis, tradisionalis, dan neoliberalis. Dalam pandangan Adopson, ia memberikan dua definisi karakteristik dari politik hijau, yaitu yang pertama, menolak pandangan antroposentrisme, dan yang kedua, perlu adanya batasan pertumbuhan yang merupakan penyebab munculnya krisis lingkungan secara alami. Ada beberapa aspek utama dari green politics. Yang pertama yaitu keberlanjutan lingkungan. Politik hijau sangat menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Ini mencakup perlindungan dan pelestarian alam untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak habis atau rusak akibat eksploitasi yang berlebihan. Beberapa prinsip keberlanjutan yang menjadi fokus utama dari politik hijau yaitu pengurangan emisi karbon, konversi energi, dan juga pengelolaan limbah. Kemudian yang kedua yaitu keadilan sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, politik hijau mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, seperti keragaman sosial dan juga pembangunan ekonomi berkelanjutan. Lalu yang ketiga, ada desentralisasi dan demokrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam proses politik yang berhubungan dengan kebijakan lingkungan. Contohnya seperti partisipasi publik dan juga pemberdayaan komunitas. Kemudian yang keempat, ada ekologisme politik. Ekologisme politik adalah pilar utama dari politik hijau. Gerakan ini melihat bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap alam harus menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Contohnya seperti konversi alam dan juga keanekaragaman hayati. Kemudian yang kelima, ada keberagaman pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan. Politik hijau mencakup berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan, termasuk penerapan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, dan juga pendekatan think globally, act locally. Kemudian yang keenam, perubahan sistematik. Ini berarti mengubah struktur ekonomi, politik, dan sosial untuk memastikan bahwa keberlanjutan dan keadilan tidak hanya menjadi isu sampingan, tetapi inti dari bagaimana masyarakat berfungsi. Contohnya yaitu perubahan paradigma ekonomi. Yang ketujuh, gerakan politik hijau di dunia. Di berbagai negara, politik hijau sudah berkembang dalam bentuk partai-partai politik atau gerakan yang berjuang untuk masalah lingkungan dan sosial. Beberapa contoh partai hijau yang terkenal antara lain Partai Hijau Eropa, Partai Hijau Jerman, dan juga Partai Hijau New Zealand. Lalu selanjutnya ada politik identitas. Politik identitas secara umum didefinisikan sebagai praktik mobilisasi politik atas dasar identitas kelompok, seperti etnis, agama, ras, dan denominasi sosial kultural lainnya. Sementara Kaufman menjelaskan bahwa politik identitas terkait dengan keterlibatan langsung dengan suatu kelompok dan institusi. Tujuannya yakni untuk memperoleh pengakuan maupun legitimasi. Lalu aspek-aspek utama dari politik identitas. Yang pertama ada identitas sosial dan politik. Politik identitas berangkat dari keyakinan bahwa identitas sosial sangat mempengaruhi pengalaman seseorang dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang memiliki identitas tertentu yang terpinggirkan atau terdiskriminasi merasa bahwa hak-hak mereka seringkali diabaikan dalam kebijakan politik umum. Misalnya kelompok tertindas
Lalu lalu ada juga pengakuan dan kesetaraan, yang fokus utama politik identitas adalah pengakuan atas keberadaan, hak, dan kebutuhan kelompok-kelompok ini, serta pencapaian kesetaraan hak dalam masyarakat. Lalu yang kedua, pemberdayaan kelompok minoritas eh, yang terdiri dari keadilan sosial, yaitu mengupayakan distribusi kekayaan dan kekuasaan yang lebih adil, serta mengatasi ketimpangan yang ada antara kelompok dominan dan minoritas. Lalu kesadaran kolektif, menghimpun solidaritas di antara anggota kelompok tertentu untuk melawan diskriminasi dan penindasan, serta membangun kesadaran bersama tentang pentingnya identitas mereka. Lalu yang ketiga, politik identitas dan konteks global, yaitu terdiri dari globalisasi dan identitas. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, politik identitas juga berhadapan dengan tantangan baru yang terkait dengan migrasi, budaya global, dan nasionalisme. Lalu selanjutnya isu-isu global seperti hak-hak migran, pelindungan terhadap minoritas, dan keadilan sosial yang melintasi batas negara dan budaya. Baik, Ibu, mohon maaf karena Alifa Ainurnya lagi ada lagging. Saya menggantikan dulu ya, Bu. Seterusnya ada terorisme dan radikalisasi. Terorisme itu adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dengan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Tindakan ini seringkali ditunjukkan kepada warga sipil dan bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah atau penegasan ideologi tertentu. Contohnya itu ada pada saat bom Bali tahun 2002 pada 12 Oktober 2002. Dua bom meledak di klub Malam Sari Club dan Pedis Pub di kota Bali. Serangan ini menewaskan 202 orang, sebagian besar wisatawan asing, dan melukai lebih dari 200 orang lainnya. Kelompok teroris Jemaah Islamiyah bertanggung jawab atas serangan ini, yang menjadi salah satu peristiwa teror terbesar dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aunha. Bu izin menggantikan Aunha. Baik, selanjutnya radikalisasi mengacu pada sikap atau paham yang menginginkan perubahan yang mendasar dan seringkali ekstrim dalam suatu sistem sosial, politik, atau keagamaan. Dalam konteks sosial dan politik, radikalisasi dapat mencakup keinginan untuk mengganti tatanan yang ada dengan cara-cara yang drastis, bahkan melalui kekerasan. Ciri dari radikalisasi, yang pertama, kekakuan dalam berpikir, kedua ekstremisme, yang ketiga penggunaan kekerasan, empat eksklusivitas, yang kelima semangat mengoreksi, keenam kesetiaan lintas negara, ketujuh musuh tak jelas. Faktor penyebab radikalisasi, yang pertama pengetahuan agama yang terbatas, kedua literalitas dalam memahami teks agama, yang ketiga kondisi sosial dan ekonomi. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan dari materi kami, isu-isu politik kontemporer seperti cyberpolitik, politik media, politik hijau, politik identitas, serta terorisme dan radikalisasi menunjukkan bahwa teknologi dan ideologi memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dinamika politik global. Cyberpolitik misalnya memungkinkan partai politik dan kelompok masyarakat untuk terlibat dalam kampanye dan aktivisme secara
lebih langsung, meskipun juga menimbulkan tantangan terkait misinformasi dan disinformasi. Politik media memberikan pengaruh besar terhadap opini publik dan kebijakan, terutama melalui framing dan agenda setting. Sementara itu, politik hijau menekankan pentingnya keberlanjutan dan keadilan sosial dalam mengatasi krisis lingkungan. Politik identitas sebagai relevan dalam memperjuangkan hak kelompok terpinggirkan. Terorisme dan radikalisasi di sisi lain tetap menjadi ancaman serius, terutama jika dipicu oleh ketidakpuasan sosial dan pemahaman agama yang sempit. Next, Alifa. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Cece dan kelompok 9 yang telah mempresentasikannya dengan baik. Selanjutnya, mungkin langsung saja kepada tim pengkritisi dari kelompok 1 terlebih dahulu ya untuk memberikan kritik atau saran serta pertanyaan kepada kelompok 9. Untuk kelompok 1, dipersilahkan. Ya, selamat siang teman-teman dan Ibu Ufa. Sebelumnya di sini saya mau kasih apresiasi dulu untuk pemaparannya. Eh, dari sini udah cukup bagus dari penjelasannya. Cuma ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai tadi di poin radikalisasi. Eh, Menurut kalian gitu dari kalian apa yang bisa kalian atau apa yang secara publik bisa lakukan itu untuk menghandle atau memberikan solusi dari radikalisasi gitu. Karena kalau misalnya kita bisa lihat banyak ya yang terjadi, apalagi kayak tadi mungkin ada yang disebut di sini agama. Radikalisasi dari agama itu kan banyak. Kira-kira apa yang solusi yang bisa kalian berikan gitu. Terima kasih. Baik, Ray, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau dikritik? Sebelumnya perkenalkan, aku Sophia dari kelompok 1 juga. Di sini aku mau nanya tentang politik identitas. Jadi kita tuh ingat semakin banyaknya kompleks dinamika politik identitas itu dalam masyarakat global. Nah, gimana kebijakan afirmatif itu yang diterapkan untuk kelompok minoritas dapat diimbangi agar tidak menciptakan reaksi balasan berupa politik mayoritas yang menentang prinsip inklusivitas. Paling itu aja sih pertanyaan dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sophia. Baik, selanjutnya apakah masih ada dari kelompok 1? Mungkin jika tidak ada bisa dilanjut ke kelompok pengkritisi berikutnya, itu kelompok 6. Untuk kelompok 6, apakah ada kritik, saran, atau pertanyaan yang akan diberikan? Dipersilakan. Ya, boleh Olivia. Baik, selamat siang Ibu Ufa dan teman-teman. Sebelumnya di sini aku mau mengapresiasi buat teman-teman kelompok 9 karena udah mempresentasikan materinya dengan baik dan setelah aku cek isi makalah dengan PPT-nya juga udah sesuai. Cuma ada sedikit di makalahnya itu yang di poin-poinnya yang kayak 1.2, 1.3 itu kayak gak ada spasinya di semuanya. Mungkin itu sih buat makalahnya. Dan boleh nanya juga nggak? Boleh, Liv. Oh. Oke, aku mau nanya.
Tadi kan ada materi green politics ya. Green politics itu tadi katanya teori yang menggagaskan tentang lingkungan. Dan di sini aku mau nanya, seberapa efektif kebijakan politik hijau yang diadopsi pemerintah dalam mengurangi emisi karbon? Karena yang setelah dari yang aku baca di data itu tuh kayak negara yang mengeluarkan emisi karbon terbanyak tuh kayak negara-negara besar kayak Cina, Amerika Serikat, dan Jepang gitu. Dan apakah kebijakan dari green politics ini hanya simbolis atau punya dampak jangka panjang yang signifikan? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Ali, terima kasih banyak atas kritik dan pertanyaannya. Baik, dari kelompok 6, apakah ada yang ingin mengkritik atau bertanya lagi? Boleh, izin sebelumnya saya mengenalkan nama saya Kim Maulana Ramadan. Mungkin mau mengapresiasi dulu untuk penyampaian yang sudah sangat baik, walaupun tidak semua anggota kelompoknya ikut menyampaikan. Dan melihat dari PPT-nya ada beberapa yang apa ya, si gambarnya itu nabrak satu sama lainnya. Maksudnya ke tulisannya, terus kalau misalnya untuk penyampaiannya udah sangat baik. Sama mau izin bertanya atau meminta pendapat yang mengenai cyberpolitik. Jika ngelihat dengan kasus kemarin cyberpolitik itu eh, peretasan apa ya, apa sih peretasan sistem pertahanan Indonesia oleh satu individu, itu menurut kalian apakah hal tersebut itu Indonesia tuh masih sangat jelek atau jauh dari kata baik dalam cyberpolitik atau penggunaan media yang ada sekarang, dan bagaimana cara mengevaluasi hal tersebut? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke, Ki, terima kasih banyak atas kritik dan pertanyaannya. Untuk kelompok 6, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau kelompok 1 juga jika ada tambahan boleh ditanyakan ke kelompok 9. Buat Wawan, apakah mau bertanya atau mengkritik? Aku mau bertanya. Boleh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Ridwan Fauzan. Di sini saya ingin bertanya terkait isu terorisme. Kan pada saat ini itu di Afghanistan itu ada kelompok teroris yang bernama Taliban. Nah, sejak tahun 2021 kemarin, Taliban itu pemerintahannya sudah dipimpin oleh Afghanistan itu pemerintahnya sudah dipimpin oleh Taliban. Nah, namun pemerintahan ini itu belum diakui secara resmi oleh sebagian besar komunitas internasional karena kebijakan mereka yang membatasi hak perempuan dan kurangnya inklusivitas dalam struktur pemerintahan. Nah, dari hal tersebut saya ingin bertanya tentang bagaimana si Taliban ini dapat menyeimbangkan penerapan hukum syariah yang ketat dengan tuntutan internasional untuk menghormati hak asasi manusia, terutama hak perempuan, tanpa mengorbankan legitimasi domestik maupun pengakuan global. Dapat dipahami? Baik, Wawan, terima kasih pertanyaannya. Baik, mungkin untuk kelompok 9 bisa didiskusikan atau jika ada pertanyaan yang sudah bisa dijawab, boleh dijawab sambil menunggu apakah dari kelompok selain kelompok pengkritisian yang mau ditanyakan. Kalau dari kelompok 1 kayaknya udah cukup. Oke, Sophia, terima kasih.
Dari kelompok lain, apabila ada yang ingin dikritik atau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke kelompok 9 ya. Untuk kelompok 9, oh kakak boleh kalau mau bertanya. Ya, sebelumnya suara aku terdengar gak? Aman-aman. Ya, sebelumnya kenalin aku Kayla Zaran Humaira, aku perwakilan dari kelompok 5. Di sini aku mau nanya, sebenarnya pertanyaannya kurang lebih sama ya kayak tadi Olivia tentang emisi karbon itu yang dari Perjanjian Prancis di tahun 2015. Jadi di sini pertanyaan aku tuh dalam upaya untuk mengurangi emisi karbon ini tuh bagaimana sih pendekatan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hutan dan lahan pertanian dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengurangan emisi yang lebih luas. Dan juga apa sih tantangan yang dihadapi dalam memitigasi emisi ini tuh dari sektor-sektor ini dan bagaimana solusi berbasis alam dapat diperkuat. Jelas gak ya? Oke, makasih Kak. Nanti untuk pertanyaannya boleh diketik aja ya, diulangin lagi. Oke, Makasih. ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin Jovinka atau Gardis yang ingin bertanya, boleh. Oke, aku ya yang menanya. Oke. So, tadi itu kan dibahas ya tentang terorisme sama radikalisme. Terus ada juga salah satu contohnya itu tuh di Bali ya terorisme. Nah, aku tuh terorisme dan radikalisme itu kan nggak terjadi hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia kan. Nah, gimana sih pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi terorisme dan radikalisme? Lalu apa sih strategi global untuk mengatasi terorisme dan radikalisme? Atau paling nggak mencegah atau mengurangi deh gitu. Terima kasih. Oke, makasih Ci. Maksudnya Javinka, makasih. Selanjutnya untuk Oril, boleh. Oke. Tapi Bill, mohon maaf di sini kan aku lagi sama Gilang. Nah, Gilang tuh pengen nanya juga, cuma tadi kalau bisa resign. Jadi kalau misalkan berdua bisa nggak? Untuk kelompok 9 gimana? Mungkin masih sekitar 3 penanya. Yang terakhir itu Launa. Apakah masih bisa ditampung? Cece? Mungkin jadiin satu aja deh, Aurel, pertanyaannya. Oke. Mungkin dari pertanyaan aku ya, buat kelompok 9. Nah, mungkin tentang politik identitas. Nah, karena saat ini kan di negara kita sedang musim pemilihan kepala daerah atau pilkada. Apalagi kan yang kemarin kan rame lah ya. Nah, pastinya banyak paslon di pilkada ini yang menggunakan politik identitas ini ya, mungkin gitu. Nah, kalau misalnya hal ini ada, bagaimana pemerintah eh, bisa merespon hal ini agar tidak memecah belah masyarakat? Mungkin paham nggak? Apakah paham? Eh, Paham, tapi nanti diketik aja ya, Aurel. Terima Baik, kasih. terima kasih. Untuk Gilang, jadi bertanya atau enggak? Kalau enggak dilempar ke Launa ya? Oke, jadi Saya buat Gina mau nanya. Jadi saya mau nanya tentang ini, green politik tadi, atau politik hijau. Tadi kan politik hijau itu kan contohnya di dunia ini kan ada politik partai politik hijau Jerman sama partai politik hijau New Zealand. Pertanyaan saya itu tantangan apa sih yang dihadapi sama partai-partai politik tersebut dalam mempromosikan agenda lingkungan di tengah kepentingan ekonomi global yang semakin bertumbuh, bisa dipahami. Maaf, Gilang suaranya bergema, Gilang, jadi kurang jelas. Pertanyaan saya,
apa tantangan utama yang dihadapi oleh partai-partai politik hijau kayak tadi partai politik Jerman, partai politik hijau Jerman, partai politik hijau New Zealand itu tuh dalam menghadapi eh, ekonomi global yang semakin menguat ini. Soalnya kan partai politik hijau ini kan kepentingannya itu kan kayak mempromosikan tentang agenda lingkungan. Jadi eh, maaf, bisa diulang. Jadi tantangan utama yang dihadapi oleh partai-partai politik hijau dalam mempromosikan agenda lingkungan di tengah kepentingan ekonomi global yang semakin meningkat. Maaf, kayaknya kurang jelas. Bisa saya kirim aja di WA. Oke, oke. Makasih, Galang. Mungkin untuk penanya terakhir bisa dari Launa. Apakah Launa jadi untuk bertanya? Jadi kalau bisa. Oke, terakhir di Launa ya. Silakan Oke. Launa. Sini aku izin bertanya, bagaimana respon pemerintah terhadap terorisme politik dapat memperkuat atau melemahkan demokrasi? Kalau misal ambil contoh waktu itu di tahun 2009, setelah pemilu presiden ke-6 itu SBY, itu Indonesia kan menghadapi ancaman terorisme tepatnya di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta. Nah, apakah contoh kasus tersebut itu termasuk ke dalam contoh dari terorisme politik yang dimana berusaha untuk menciptakan instabilitas politik dan ekonomi yang ada di Indonesia, gitu kira-kira. Oke, thank you, Lana. Baik, mungkin dari kelompok 9, jika diberi waktu untuk diskusi 25 menit, apakah cukup? Atau ada pertanyaan yang akan dijawab terlebih dahulu? Izin jawab, Bill. Nanti kita sekalian semuanya sekali jawab. Oke. Thank you. Baik, untuk kelompok 9, apakah akan menjawab berapa pertanyaan yang tadi? Mau dijawab langsung semua atau bagaimana? Iya, Bill. Oke, untuk kelompok 9 dipersilahkan ya. Baik, ini saya izin menjawab pertanyaan dari pertanyaan Launa. Tadi Launa bertanya, bagaimana respon pemerintah terhadap terorisme politik dapat memperkuat atau melemahkan demokrasi. Contohnya pada saat SBY tahun 2009, Indonesia menghadapi ancaman terorisme di hotel. Terus apakah itu termasuk contoh kasus terorisme politik untuk menciptakan instabilisasi politik atau ekonomi yang ada di Indonesia pada saat itu? Jawabannya, untuk respon pemerintah terhadap terorisme politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan atau pelemahan demokrasi, tergantung pada bagaimana kebijakan yang diambil, menghormati hak asasi manusia, transparansi, atau supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia pada tahun 2009 itu, yang serangan teror di hotel memang dapat dikaitkan dengan upaya menciptakan instabilisasi politik dan ekonomi, sehingga dapat dianggap sebagai contoh terorisme politik. Apakah terjawab, Lo? Terjawab, Cahya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Lo. Baik, untuk kelompok 9 bisa dilanjut jawabannya. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Eki mengenai kasus peretasan Kominfo. Bagaimana cara mengevaluasi hal tersebut dan apakah Indonesia sudah baik dalam penggunaan cyberpoliticsnya? Nah, untuk kasus peretasan Kominfo kemarin menunjukkan kelemahan serius dalam keamanan cyber Indonesia, seperti kurangnya teknologi mutakhir, SDM ahli, dan respon cepat terhadap ancaman. Beberapa langkah evaluasi yang dapat dilakukan yaitu seperti audit menyeluruh, identifikasi dan perbaiki celah keamanan, kemudian infrastruktur modern,
peningkatan SDM, kerjasama global, dan juga regulasi kuat. Nah, menurut saya sendiri, Indonesia masih perlu meningkatkan kesiapan keamanan cyberpoliticsnya untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Apakah bisa dipahami? Siap, sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia. Tadi Olivia bertanya seberapa efektif kebijakan politik hijau yang diadopsi pemerintah dalam mengurangi emosi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan. Dan apakah kebijakan ini hanya simbolis atau benar-benar memiliki dampak yang jangka panjang atau signifikan? Kalau ada, tolong berikan contoh konkretnya. Izin menjawab, efektivitas politik hijau bergantung pada implementasi, pengawasan, serta keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Beberapa kebijakan memang hanya simbolis, tetapi contoh konkretnya seperti European Green Deal atau keberhasilan transisi energi terbarukan di Jerman dan di Norwegia menunjukkan bahwa politik hijau bisa memberikan dampak jangka panjang yang signifikan jika dilaksanakan dengan serius. Mungkin itu jawabannya Olivia, apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih ya, Cece. Ya, makasih kembali, Olip. Izin menjawab pertanyaan dari Wawan, bagaimana Taliban dapat menyeimbangkan penerapan hukum syariah yang ketat dengan tuntutan internasional untuk menghormati hak asasi manusia. Menurut saya di sini yang pertama ada melakukan dialog dengan komunitas internasional. Jadi Taliban perlu menjalin dialog dengan negara-negara lain dan juga organisasi internasional seperti PBB untuk mencari titik temu antara hukum domestik mereka dan standar internasional. Lalu selanjutnya juga dibutuhkan peran ulama untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam yang dapat berjalan seiring dengan menghormati terhadap hak asasi manusia. Mungkin itu jawabannya, gimana Wawan? Cukup. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk pertanyaan dari Ray, apakah ada solusi dari radikalisme, terutama di kasus radikalisme agama? Solusinya yang pertama, memperkenalkan pendidikan agama sejak dini, lalu melibatkan ulama dan tokoh agama untuk menyampaikan pesan-pesan damai dalam ceramah, khutbah, atau diskusi keagamaan. Lalu juga ada penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku radikalisme. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan dari Jovinka, bagaimana pentingnya kerjasama internasional dalam memerangi terorisme dan radikalisme dan apa strategi global untuk mengatasi terorisme dan radikalisme? Uh, Oke, maaf. Yang pertama ada pertukaran intelijen, yaitu negara-negara harus memperkuat jaringan intelijen untuk memonitor dan mencegah rencana serangan teroris sebelum terjadi. Lalu ada peningkatan kapasitas keamanan melalui bantuan teknis dan pelatihan bagi negara dengan kemampuan keamanan terbatas untuk menangani ancaman terorisme. Lalu ada pengawasan dan pendanaan terorisme, yaitu dengan melacak dan membukukan aliran dana kelompok teroris melalui kerjasama perbankan internasional dan lembaga keuangan. Cukup, mungkin gimana Jovinka? Jovinka, apakah jawaban dari kelompok 9 udah jelas? Udah, terima kasih ya. Oke.
Baik, saya izin menjawab lagi untuk pertanyaan Sophie. Tadi Sophie bertanya, mengingat semakin kompleksnya dinamika politik identitas dalam masyarakat global, bagaimana kebijakan afirmatif yang diterapkan untuk kelompok minoritas dapat diimbangi agar tidak menciptakan reaksi bahasan berupa politik mayoritas yang menetapkan prinsip inklusivitas. Jawabannya adalah kebijakan afirmasi harus dirancang dengan pendekatan inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan, sehingga tidak hanya memberikan manfaat kepada kelompok minoritas, tetapi juga dirasakan sebagai langkah yang adil oleh masyarakat mayoritas. Edukasi publik, narasi, kesetaraan, dan evaluasi kebijakan secara berkala adalah kunci untuk mengurangi potensi reaksi balasan dari politik mayoritas. Dengan demikian, prinsip inklusivitas dapat dijaga sambil mengatasi ketimpangan sosial secara efektif. Apakah terjawab, Sophie? Ya udah, makasih ya Cahya. Ya, terima kasih kembali, Sophie. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel tentang bagaimana pemerintah seharusnya merespon isu-isu politik identitas yang memecah belah masyarakat. Nah, untuk merespon hal tersebut, pemerintah bisa melakukan penegakan hukum seperti mengambil tindakan tegas terhadap ujaran kebencian, hoax, atau kampanye yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kemudian memberikan edukasi publik tentang pentingnya keberagaman dan persatuan untuk melawan narasi eksklusif politik identitas. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan ketat dengan aktivitas kampanye untuk memastikan tidak ada eksploitasi isu SARA. Apa terjawab, Aurel? Terjawab, terima kasih. Baik, mungkin untuk kelompok 9 masih ada yang harus dijawab atau sudah selesai semua? Ada lagi, Bila, dua lagi. Akan dijawab satu lagi sama Kartika dan satu lagi sama aku. Oke. Oke, untuk pertanyaan dari Gilang tentang apa tantangan utama yang dihadapi oleh partai-partai politik hijau dalam mempromosikan agenda lingkungan di tengah kepentingan ekonomi global yang semakin menguat. Nah, partai politik hijau menghadapi beberapa tantangan seperti konflik kepentingan ekonomi, yaitu adanya kebijakan pro lingkungan yang sering dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada dukungan politik yang terbatas karena agenda hijau sering tidak menjadi prioritas utama bagi pemilih maupun koalisi politik. Kemudian ada kurangnya kesadaran publik tentang isu lingkungan dibandingkan masalah ekonomi atau sosial lainnya. Kemudian ada yang terakhir, ketidakseimbangan global. Negara-negara berkembang cenderung memprioritaskan pembangunan ekonomi dibandingkan dengan perlindungan lingkungan. Apakah sudah jelas, Gilang? Sudah jelas, terima kasih. Oke. Baik, yang terakhir pertanyaan dari Kayla, saya izin menjawab. Tadi Kayla bertanya, dalam upaya untuk mengurangi emisi karbon, bagaimana pendekatan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan dan lahan pertanian, dapat diintegrasikan dalam kebijakan pengurangan emisi yang luas? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam memitigasi emisi dari sektor-sektor ini dan bagaimana solusi berbasis alam dapat diperkuat. Jadi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dapat menjadi bagian integral dari kebijakan pengurangan emisi karbon. Pendekatan ini melibatkan pengelolaan hutan, lahan pertanian, dan ekosistem lainnya secara bijaksana dengan tujuan menjaga keseimbangan ekologi sekaligus mengurangi emisi karbon. Adapun integrasi keberlanjutan dalam kebijakan pengurangan emisi itu ada yang pertama yaitu restorasi hutan dan reboisasi. Yang kedua ada pertanian berkelanjutan dan yang tiga adalah pengelolaan. Sedangkan untuk tantangan dalam mengolah emisi dari hutan dan lahan pertanian yaitu ada deforestasi dan degradasi lahan. Yang kedua ada ketergantungan ekonomi lokal dan yang terakhir ada perubahan iklim dan produktivitas. Apakah terjawab, Kayla? Terjawab, Cahya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Kai. Baik, mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Saya Nabila Rehana sebagai moderator pada presentasi hari ini.
Minta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, dan terima kasih sudah berkenan memilih aku jadi moderator. Mungkin penutupan presentasi saya serahkan lagi ke kelompok 9 ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabila sebagai moderator dari kelompok 9. Mungkin sekian dari kelompok 9 untuk memaparkan materi tentang isu-isu politik kontemporer. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 9 dan juga moderator kita gitu ya. Ada Nabila tadi ya gitu ya. Sudah apa mengantarkan atau memandu berjalan di diskusi hari ini gitu ya. Saya berikan aplaus buat teman-teman semuanya gitu ya di sini. Semuanya untuk teman-teman administrasi pemerintahan dari kelompok 1 sampai 9 gitu ya. Tadi aktif-aktif sekali. Terima kasih banyak gitu ya antusiasmenya gitu ya. Dari sini saya pengen apa ya memberikan sedikit penutupan berarti ya, oh gitu ya. Nah, ketika berbicara isu-isu politik kontemporer gitu ya, jadi tadi kan berbicara tentang cyberpolitik gitu ya, politik media gitu ya, green politik, lalu ada politik identitas, lalu ada terorisme dan juga radikalisasi atau radikalisme juga gitu ya. Di situ menunjukkan eh, dinamis sekali gitu ya di dunia politik eh, kita ini gitu ya, sangat dinamis gitu ya perkembangan teknologi informasi gitu ya. Lalu ada perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan masyarakat gitu ya. Jadi di situ juga tentang tantangan lingkungan juga semakin diperhatikan ketika di green politics gitu kan ya. Jadi eh, sebetulnya ketika berbicara politik juga hal yang rumit juga gitu ya, gitu di situ dinamis rumit gitu ya, gitu berbicara mengenai politik, isu-isu politik kontemporer yang sekarang ini sedang terjadi gitu, yang lagi hot-hotnya gitu kan ya. Nah di sini kayak kemarin misalnya ada banyak kita kan sudah melaksanakan pilkada gitu ya, ada pemilihan gubernur, lalu ada pemilihan apa eh, wali kota gitu ya, ada pemilihan bupati gitu kan ya. Di situ ada beberapa apa namanya eh, ada politik-politik media di sana, ada cyber politik di sana gitu tadi yang sama teman-teman sudah didiskusikan gitu kan ya. Apalagi kemarin sebelumnya juga ya apa namanya tentang pemilihan umum dia tentang pemilihan itu apa presiden wakil presiden gitu kan. Jadi di situ teman-teman bisa melihat bagaimana gitu ya ketika media sosial dan juga platform digital itu memberikan peluang gitu ya sekaligus tantangan tuh dalam mengelola opini publik dalam sebuah lanskap politik di dunia, di Indonesia, di dunia juga kemarin ya, juga banyak juga pemilihan-pemilihan apa pemilihan-pemilihan presiden gitu ya di dunia ini gitu ya, di Amerika contohnya juga ada gitu kan ya. Di situ banyak sebetulnya hal-hal yang memang tantangan dalam perpolitikan gitu di dunia ini gitu. Lalu misalnya politik identitas, lalu ada perubahan iklim gitu ya. Nah, itu sekarang itu semakin mendominasi gitu ya ruang-ruang eh, apa politik gitu ya gitu di situ. Lalu tentang radikalisasi gitu, tentang terorisme gitu ya, itu juga tetap ya sampai sekarang menjadi ancaman gitu ya yang harus dihadapi dengan hati-hati. Makanya kenapa tadi harus ada kerjasama misalnya gitu ya, karena memang berbicara mengenai terorisme, radikalisasi itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja gitu. Tadi kan ya sudah didiskusikan sama teman-teman juga. Jadi memang harus dihadapi dengan hati-hati. Terus kita juga melalui pendidikan, pemahaman dan upaya-upaya ada deradikalisasi misalnya gitu. Jadi kita juga lebih aware gitu kan tentang hal-hal yang memang isu-isu politik kontemporer ini gitu ya. Karena gitu ya sebagai generasi penerus bangsa gitu pasti kita harus tetap bisa berpikir kritis gitu ya, lalu berpikir bijaksana gitu ya, dan juga
terbuka gitu teman-teman ya dalam menyikapi isu-isu politik kontemporer yang ada di Indonesia maupun di dunia ini gitu ya. Dan juga bisa berkontribusi gitu ya, dalam menciptakan politik yang lebih inklusif gitu ya, terus berkelanjutan gitu ya. Nah, seperti teman-teman misalnya kemarin mengikuti pemilihan umum gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai tidak aware sama politik gitu ya. Jadi harus betul-betul apa namanya melek politik istilahnya gitu ya, gitu. Pinter politik gitu ya karena memang di dunia ini sangat ini ya teman-teman ketika berbicara politik sangat berpengaruh sudah sama setiap aspek kehidupan uh, di negara ini, di dunia ini gitu ya. Jadi memang teman-teman harus melek politik gitu ya. Mungkin dari saya cukup. Hmm, Barangkali ada yang mau disampaikan oleh teman-teman. Kalau nggak ada, saya bisa tutup ya perkuliahan hari ini, tapi saya stop recordingnya dulu.